Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama saya, yang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Materi IPA untuk tingkat SMP kelas 9. Sudahkah kalian siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Jangan lupa nanti untuk menulis atau meringkas bagian-bagian yang penting, dan mohon untuk tidak skip karena video ini memiliki pengetahuan dasar tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet, konsep induksi magnet ini berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut di saat petir menyambar. Tahukah kalian apa yang disebut dengan induksi magnet? Mengapa induksi magnet berhubungan dengan peristiwa tak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar? Nah, agar kamu lebih memahami peristiwa tersebut, cobalah lakukan kegiatan berikut ini dengan semangat. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted, di mana beliau itu menyelidiki tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Percobaannya sederhana, yaitu Ørsted mendekatkan sebuah kompas di kawat yang dialiri dengan arus listrik. Dan ternyata yang terjadi, jarum kompas yang tadinya itu mengarah ke utara selatan, karena terpengaruh adanya arus listrik, jarum kompas tersebut bergerak atau menyimpang. Nah, dari situ kemudian Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Lalu bagaimanakah arah medan magnet dan arah arusnya? Ternyata ada aturan tertentu yang menentukan arah medan magnet dan arah arus listriknya. Nah, arah medan magnet dan arah arus itu dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana aturannya bahwa arus listrik itu ditunjukkan dengan I, itu searah dengan ibu jari, lalu kemudian keempat jari itu menunjukkan arah medan magnet. Sekali lagi, ini menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian, yaitu tentang arah I dan arah B. I itu kuat arus, sedangkan B adalah medan magnet. Untuk arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, di mana kawatnya berbentuk seperti pada gambar, itu tetap ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Hanya untuk penggambarannya, ya, ada simbol titik. Ini artinya bahwa arah itu keluar dari bidang gambar ini. Jadi kalau titik itu keluar, sedangkan kalau silang itu masuk. Ini adalah gambar arah medan magnet untuk kawat yang melingkar. Sedangkan yang B ini adalah solenoide, di mana arah medan magnetnya, ya, juga ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Arah garis gaya magnetnya, ya, kita tahu bahwa arah garis gaya magnetnya itu selalu keluar dari kutub utara dan selalu masuk ke kutub selatan. Jari tangan kanan kita nanti akan melingkar arahnya ke atas, sedangkan ibu jarinya nanti akan mengarah ke kutub utara. Sehingga di sini arah garis gayanya adalah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Konsep gaya Lorentz.
perhatikan ada gambar tentang percobaan gaya Lorentz, di mana percobaan itu ada baterai ini sebagai sumber tegangan listrik, di mana kemudian baterai itu dihubungkan ke sebuah lilitan yang di kiri, kemudian ada sebuah lilitan yang di kanan. Kedua ujung lilitan itu dihubungkan ke aluminium foil, sedangkan di bawahnya itu ditaruh sebuah magnet. Nah, ketika ada arus listrik yang mengalir, ternyata yang terjadi bahwa aluminium foil itu akan menyimpang. Semakin besar kuat arus yang mengalir, menyebabkan penyimpangan aluminium foil itu semakin besar. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet ya akan mengalami gaya yang disebut gaya Lorentz. Adapun gaya Lorentz dalam percobaan tadi itu menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Gaya Lorentz yang dihasilkan itu akan semakin besar jika arus listriknya semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, medan magnetnya semakin besar. Dan yang ketiga, panjang kawat berarusnya yang ada dalam medan magnet itu semakin panjang. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz, yaitu I, ini kuat arus, kemudian medan magnet, ini lambangnya adalah B, dan panjang kawat itu lambangnya adalah L. Jadi ada I, ada B, ada L. Maka nanti ya besarnya gaya Lorentz itu dapat ditentukan dengan rumus F sama dengan B kali I kali L. Dengan catatan bahwa antara B medan magnet, I kuat arus, dan panjang kawat itu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk arah arus I dan arah medan magnet B yang saling tegak lurus tadi sudah saya jelaskan. Maka secara matematis besarnya gaya Lorentz itu adalah F sama dengan B kali I kali L, di mana F itu gaya Lorentz, kemudian B itu medan magnet, I itu kuat arus listrik, dan L adalah panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet. Satuannya kalau gaya Lorentz tetap Newton karena ini satuan gaya, gaya. Kemudian medan magnet satuannya adalah Tesla, sedangkan I kuat arus adalah ampere. Maka nanti kalau ada soal di mana kuat arusnya ini masih miliampere, ini miliampere, maka ini harus dijadikan ke ampere. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dibagi berapa? Dibagi 1000. Ya. Jadi miliampere ke ampere itu dibagi 1000. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, ini kita gunakan aturan tangan kanan ya. Jadi kita menggunakan arah dari jari dan ibu jari pada tangan kanan kita. Jangan sampai kalian terbalik menggunakan tangan kiri karena nanti arahnya jelas akan berbeda. Nah, antara ibu jari ya, antara ibu jari kemudian dengan telunjuk
dan jari tengah ini harus saling tegak lurus, ya, saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat. Nah, ibu jari itu melambangkan arah arus listriknya. Sedangkan medan magnet itu ya dilambangkan menggunakan arah telunjuk, dan gaya lorennya ini adalah sesuai dengan arah jari tengah kita. Ini jadi untuk menentukan arah gaya lorennya ya menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Jadi jangan sampai salah. Ibu jari itu arah arus, telunjuk itu medan magnet, dan jari tengah adalah arah gaya loren. Dimana ketiga jari ini ya saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, contoh soal. Sebuah kawat tembaga panjangnya 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 miliampere. Ini satuannya miliampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya loren yang timbul? Nah, kita tulis yang diketahui. L 10 meter, ini L, ini panjang, kemudian kuat arusnya 5 miliampere, ini I. Kita jadikan dulu ke ampere ya dengan cara dibagi 1000, yaitu hasilnya adalah 0,005 ampere. Sedangkan Tesla ini adalah medan magnetnya. Medan magnetnya atau B sebesar 8 Tesla. Ditanyakan berapakah gaya lorennya? Kita gunakan rumus gaya loren itu F sama dengan B kali I kali L. Medan magnet kali kuat arus kali panjang kawatnya. Sehingga kalau angkanya dimasukkan 8 Tesla kali 0,005 ampere kali 10 meter, hasilnya adalah 0,4 Newton. Jadi gaya lorennya adalah 0,4 Newton. Contoh nomor 2. Jika gaya loren yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dialiri arus listrik sebesar 2 miliampere adalah 12 Newton, berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Jadi ini yang ditanyakan adalah berapa medan magnetnya, ini berarti B. Nah, kita tulis yang diketahui, panjangnya adalah 2 meter, I-nya atau kuat arusnya adalah 2 miliampere. Kita jadikan ampere. Caranya dibagi 1000, maka hasilnya 0,002 ampere. Sedangkan gaya lorennya adalah 12 Newton. Nah, ditanyakan berapakah medan magnetnya. Nah, dengan menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L, maka kita ubah menjadi B sama dengan F per I kali L. Kita masukkan angkanya 12 Newton dibagi 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere kali 2 meter. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Nah, 2 kali 10 pangkat min 3 ini sebenarnya sama dengan 0,002 ampere. Sama, artinya 2 dibagi 1000, sehingga hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3.
soal latihan. Soal latihan yang nomor 1, sebuah kawat tembaga panjangnya 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Nah, jadi panjangnya 10 meter, kemudian arusnya 5 mA dan medan magnetnya 8 Tesla. Berapakah gaya Lorentz yang timbul? Nomor 2, jika gaya Lorentz yang timbul oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter yang dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton, berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? 3. Kawat memiliki panjang 2 meter, berada tegak lurus dalam medan magnet 20 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir 400 mA, berapakah gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut? Nomor 4. Sebutkan 3 hal yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. 5. Sebuah kawat tembaga panjangnya 100 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang ditimbulkan? Demikian tadi, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Semoga kalian bisa, ya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa berdiskusi dengan teman atau melihat tayangan video yang saya bahas tadi. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk klik like dan padamkan yang merah. Getarkan juga loncengnya. Salam sehat dan semoga bermanfaat.